warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratnasari Susanti, Widya Iswara BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, para peminat dan peserta didik terhadap akuntansi sektor publik? Masih tetap semangat ya? Oke, kita lanjutkan. Judul sudah ada di video materi, jadi Bapak Ibu sudah tahu kita akan bahas apa hari ini. Ya, betul. Kita akan bahas masalah sekarang per akun yang ada di dalam laporan keuangan. Pertama kita akan bahas yaitu masalah kas dan setara kas. Tujuan pembelajaran yang diharapkan pada video kali ini adalah Bapak Ibu dan peserta seluruhnya mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip dan kebijakan akuntansi kas dan setara kas sebagaimana yang telah diatur pada standar dan kebijakan akuntansi. Maka penjelasan pada akun saat ini yaitu saya akan sesuai urutannya: definisi, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan sistem akuntansi. Bapak Ibu yang saya hormati, definisi menurut standar akuntansi pemerintah, kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Kas negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar pengeluaran negara. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Nah, definisi kas atau definisi kas dan setara kas menurut kebijakan yang ada di Pemprov DKI Jakarta adalah: kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Selanjutnya pengakuan. Pengakuan sesuai dengan standar dan kebijakan adalah pengakuan kas dan setara kas diterima di rekening kas umum negara atau rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan dan diakui apabila telah dikeluarkan oleh rekening kas umum negara atau rekening kas umum daerah. Yang ketiga, masalah pengukuran. Bagaimana mengukurnya? Yaitu dengan nilai mata uang rupiah. Dan apabila terjadi transaksi menggunakan mata uang asing, maka harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs setengah BI per tanggal transaksi. Pengungkapan adalah penjelasan seluruh aliran kas dan setara kas di dalam catatan atas laporan keuangan. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta dan peminat akuntansi sektor publik sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi kas dan setara kas yang ada di SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah atau UKPD Unit Kerja Perangkat Daerah menurut kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama, kas itu adalah bisa terdiri dari kas di bendahara penerimaan, ya, terdiri dari rinciannya adalah bisa pendapatan yang belum disetor,
Kemudian kas di bendahara pengeluaran dengan rincian sisa belanja yang belum disetor kembali. Kedua, pajak di SKPD yang belum disetor, dan kas di bendahara pengeluaran sekolah. Jenis kas yang ketiga adalah kas di BLUD, terdiri dari kas tunai BLUD, kas di bank BLUD, pajak yang belum disetor BLUD, uang muka pasien baik di RSUD atau RSUK, uang titipan, uang muka jasa BLUD. Dan setara kas terdiri dari deposito kurang dari 3 bulan dan surat hutang negara atau obligasi kurang dari 3 bulan. Terakhir adalah penjelasan tentang jurnal atau sistem akuntansinya. Kita akan membahas jurnal standar dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Apabila bendahara pengeluaran menerima uang muka persediaan atau uang persediaan atau ganti uang atau tambah uang, maka dilakukan jurnal pertama, yaitu jurnal kas di bendahara pengeluaran, kreditnya adalah RK PPKD. Ini hanya dibuat untuk jurnal finansial. Jurnal kas atau jurnal anggaran kita tidak membuat. Pada saat bendahara pengeluaran mengembalikan sisa UP, GU atau TU, maka petugas akuntansi akan melakukan pencatatan debit RK PPKD, kreditnya kas di bendahara pengeluaran. Ini termasuk dalam jurnal finansial. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bedakan antara bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Mengapa demikian? Ada beberapa SKPD yang masih menerima uang dari masyarakat, misalnya retribusi, pajak, itu ada di beberapa SKPD. Tidak semua SKPD memiliki bendahara penerimaan. Apabila bendahara penerimaan menerima uang dan sifatnya adalah clearing langsung kepada rekening kas umum daerah, maka penerimaan uang yang diterima oleh bendahara penerimaan akan dicatat oleh petugas akuntansi debit LP SAL, kredit adalah pendapatan LRA. Ini terdapat pada jurnal anggaran atau jurnal kas. Kemudian jurnal LO atau jurnal akrual akan dicatat debit RK PPKD, kreditnya adalah pendapatan LO atau bisa piutang. Apabila uang tersebut, retribusi tersebut diterima secara langsung oleh bendahara penerimaan, maka jurnal kasnya tidak dilakukan pencatatan atau pro memoriam. Tetapi jurnal akrual oleh petugas akuntansi akan dicatat debit kas di bendahara penerimaan, kreditnya adalah pendapatan LO atau piutang atau pendapatan lainnya. Jurnal berikutnya adalah pada saat bendahara penerimaan melakukan setoran ke kas umum daerah, karena sesuai ketentuan pendapatan atau uang yang diterima oleh bendahara penerimaan wajib hukumnya 1 kali 24 jam dilakukan penyetoran langsung. Maka petugas akuntansi akan mencatat debit RK PPKD, kreditnya kas di bendahara penerimaan, jurnal akrual. Selanjutnya untuk jurnal yang dilakukan untuk bendahara pengeluaran. Apabila bendahara pengeluaran mendapatkan tagihan secara LS atau langsung, maka petugas akuntansi akan mencatat di jurnal kas debit belanja, kredit LP SAL, dan di jurnal akrual akan dicatat beban atau aset, kreditnya RP
PPRK, PPKD. Tetapi apabila dikeluarkan oleh bendahara keuangan atau dengan menggunakan uang UP, GU, atau TU, maka petugas akuntansi tidak melakukan pencatatan dalam jurnal kas atau pro memorial, tetapi dicatat di dalam jurnal akrual dengan mendebit beban atau aset, kreditnya kas di bendahara pengeluaran. Demikianlah Bapak Ibu sekalian penjelasan saya tentang materi kas dan setara kas. Jangan pusing ya. Besok kita lanjutkan dengan akun yang berbeda. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Apabila salah, itu dari saya murni. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.